Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk-sejuk dingin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, melimpahkan kepada kita semua rahmat dan keberkahannya, juga cahaya hidayah yang dengannya kita bisa hidup di dunia dengan tenang, ya, kebenaran, dan juga tidak khawatir, tidak cemas kita menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna, ya, yang menjadikan kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Lalu setelah kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang begitu mulia, yang mampu mengubah wajah dunia saat ini. Beliau adalah sosok teladan yang paling tepat untuk umat akhir zaman, di mana seluruh keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu akan muncul di akhir zaman. Maka butuhlah seorang sosok yang begitu kuat, memiliki prinsip yang menghujam, namun akhlak yang begitu mulia. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya nyuwun sewu dulu. Saya permisi karena sebenarnya saya ini belum layak untuk banyak berbicara di depan ayah bunda yang tentu telah memiliki banyak pengalaman ketimbang saya. Ya, ayah bunda memiliki anak-anak, paling tidak sekarang udah usia SD. Lah saya siapa? Ya, anak saya masih kecil, jadi belum bisa seharusnya. Tidaklah orang yang berbicara, yang ada di depan, itu lebih paham daripada orang-orang yang mendengar. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab Ummul Qura, ya, Masya Allah, Kalisari, karena banyak banget cabangnya, jadi saya bingung gitu kan. Di Kalisari, ya, saya khawatir nanti salah nyebut gitu. Pasar Rebo, atau Pasar Rebo ada lagi sini juga. Baik, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini, ya, saya akan coba menggali sedikit mengenai sosok yang luar biasa yang menjadi panutan. Sebenarnya sebelum kita membahas masalah ini, ada banyak sekali pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Karena
ketika kita tidak mengetahui seseorang, tentulah kita tidak akan menghormati dia, kita tidak akan bisa mengagumi dia. Ya misal kita ngelihat ada orang pakai baju biasa aja lewat, ya kita nggak kenal dia, maka kita biasanya sikapnya akan biasa aja gitu. Ternyata dia pejabat misalnya, pakai ini biasa. Misalnya dia ustadz lulusan S3 misalnya, atau misalnya dia hafiz Quran gitu. Misalnya dia orang yang soleh dan seterusnya. Karena memang kita tidak tahu, maka kita akan melihatnya kayak biasa saja. Nah begitu juga sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau itu menjadi spesial? Gitu. Kenapa diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sosok yang begitu mulia? Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memuliakan orang itu, memuliakan hambanya itu bukan berdasarkan tampilan fisik, baik itu rupa maupun kekayaan. La yanzurullaha ila ajsadikum wala alwanikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak melihat badan kita, tidak melihat fisik kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat warna kulit kita, tidak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati-hati kalian. Maka dari itu dirumuskan, ini rumusannya nih, merumuskan dalam memuliakan orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ubah paradigma kita ketika kita memuliakan orang lain itu bukan karena harta dan bukan pula karena jabatan. Ketika kita memuliakan seseorang karena duniawi, maka pasti dunia itu akan membudaki kita. Tetapi ketika kita itu menghormati orang lain itu karena agamanya, maka agama itu yang melindungi kita dari tipu daya dunia, sehingga kita tidak dibudakin sama dunia. Itu ya. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu memang adalah nabi sekaligus rasul. Tapi kedudukan beliau alaihissalatu wassalam itu tidak berhenti di sini. Ya. Tidak hanya berhenti di rasul. Rasul itu ada banyak. Ya, ada ratusan rasul. Lalu dari rasul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih mereka menjadi lebih pilihan lagi gitu. Rasul-rasul yang memang luar biasa dipilihlah. Ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada berapa ulul azmi? Siapa aja? Siapa aja? Nabi Musa, terus Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bukan Nabi Yusuf, bukan Nabi Daud, Nabi yang sakit, Nabi Ayub, bukan, belum tepat. Tapi mereka memang mulia semua. Ini satu lagi nih, siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Nah, dari 5 yang luar biasa ini, pilihan ini, ya kita masih jauh ya. Sama Nabi aja jauh, sama ulama aja jauh, sama sahabat aja jauh. Apalagi ini tingkatnya udah tinggi banget. Udah luar biasa gitu. Kalau kita boleh mencium kaki mereka, kita cium kaki mereka. Kaki mereka itu lebih mulia daripada kepala kita. Keringat mereka itu lebih berharga daripada harta yang kita kumpulkan. Kemudian dari 5 ini dikerucutin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berapa? Apa aja itu? Apa sebutannya? 3. Kalau 3 menjadi 2. Menjadi 2. Apa itu? Khalilullah. Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah memilih Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Kekasih. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. 2, tinggal 2 nih. Siapa aja Nabi Ibrahim dengan siapa? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi terbaik kedua setelah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sosok yang luar biasa dahsyat. Bahkan milah itu, agama itu disandarkan ke nama beliau, milah Ibrahim. Kenapa nggak dibilang milah Adam? Padahal milah atau agama itu bersumber dari bapak kita, siapa? Nabi Adam. Ya. Jadi sumber manusia itu memiliki agama tentulah dari manusia pertama. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim melebihi nabi-nabi yang lainnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabiullah Ibrahim untuk disandarkan agama itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan yang super duper mulia, para nabi dan rasul. Makanya julukan Nabi Ibrahim itu banyak. Selain nabi, selain rasul, ulul azmi, khalilullah, tapi beliau juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam luar biasa dalam melakukan tarbiyah atau pendidikan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, ayah bunda, mau nggak anak-anaknya menjadi nabi? Ya nggak bisa ya. Berarti udah nggak bisa ngalahin Nabi Ibrahim. Tapi mau nggak kesolehannya itu deket-deket lah sama Nabi dan Rasul? Mau nggak? Ya mau. Ini dia sosoknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kuncinya apa? Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini setelah kita mentadaburi beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan uswah hasanah, teladan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada keteladanan di dalam sosok yang kami beri nama Ibrahim. Ya. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menjadi teladan di situ? Di dalam Al-Qur'an yang disebutkan uswatun hasanatun itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian adalah Nabi Ibrahim. Begitu spesialnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam begitu spesial di mata Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan dari Nabi Ibrahim. Jadi kunci pertama ketika kita ingin menduplikasi keimanan kepada anak-anak kita, berarti kitanya juga yang harus melakukan hal itu, beriman. Ya, tapi kan ada juga yang anaknya orang tuanya biasa-biasa aja tapi anaknya soleh. Iya ada, tapi itu sedikit. Ya. Ada juga suami yang luar biasa, rusak, tapi istrinya solehnya bukan lain, Fir'aun dan siapa? Aisyah. Tapi mau kita ngambil teladan dari situ nggak bisa gitu kan. Oh ya udah, berarti kalaupun saya itu rusak, kacau gitu kan, bisa jadi nanti anak istri saya soleh, nggak nutup kemungkinan. Dan ketika saya itu soleh, itu nggak nutup kemungkinan juga istri saya rusak dan anak saya rusak. Contohnya Nabi Nuh, ya kan? Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sesoleh itu, tapi istrinya luar biasa, nggak mau ikut Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu juga anaknya Kan'an, ya, itu mengkhianati siapa? Bapaknya, tidak mau masuk ke dalam kapal. Tapi ini cara tadabbur Quran yang salah. Cara tadabbur Quran yang salah ini kayak gini. Kisah Nabi Nuh, kisah Sayyidah Aisyah dan juga Fir'aun itu untuk membuktikan bahwa keimanan itu tidak diwariskan.
Dan orang-orang yang beriman itu tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat orang-orang terdekatnya dari azab Allah. Nggak bakal bisa. Itu yang diambil teladannya. Tapi untuk mendidik, untuk menduplikasi, mengikhtiarkan, maka dibutuhkanlah di situ apa? Keteladanan. Maka dari itu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memiliki prestasi cemerlang di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat apa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sudah kita hafal. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Masyaallah. Ya. Luar biasa, enggak perlu diterjemahin ya, ayah bunda ya. Terjemahin dong. Nah, kita pengen anak kita bisa bahasa Arab nggak? Udah ya, keywordnya udah ketemu nih. Ini tadi saya udah mulai ice breaking tuh, kayak gitu ya, udah mulai itu. Berarti apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin menduplikasi kepada anak kita sesuatu, maka kita harus memiliki itu. Kita pengen anak kita high tech, ya kita high tech juga. Kita pengen anak kita beriman, maka kita harus beriman juga. Kita pengen anak kita itu cerdas dan senang belajar, senang baca, kita juga harus seperti itu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim. Dan ingatlah saat Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bi kalimatin, dengan sebuah kalimat. Ya, ulama menafsirkan ya bahwa kalimat di situ itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jalani dan juga larangan-larangan Tuhan yang harus dia jauhi. Bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim terhadap ujian tersebut? Fa'atammahunna. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani ujian tersebut dengan baik, sukses, misi sukses. Insyaallah. Fa'atammahunna. Kemudian apa reward dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, saya akan menjadikanmu sebagai imam, menjadi teladan. Dan ini sudah dibuktikan bahwa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya tauhid. Kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa, kecerdasan Nabi Ibrahim di situ ada, prinsip kekuatannya itu luar biasa di situ. Jadi Nabi Ibrahim menjadi contoh dulu buat anak-anaknya. Menjadi contoh dulu. Sebelum Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu luar biasa cerdas. Dan Bani Israel itu gimana? Cerdas gak? Cerdas bukan main. Ya. Apa dalilnya Bani Israel itu cerdas? Juz 1 masih surat Al-Baqarah. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Masyaallah. Ini apa namanya? Tawatu ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kami anugerahkan kepadamu. Ya Bani Israel, guru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat ya, kenikmatan yang telah aku berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan kami telah mengungguli kalian daripada seluruh umat di seluruh alam. Karena cerdasnya bukan main. Darah kecerdasan Ibrahim itu mengalir kepada anak cucunya. Darah kekuatan iman itu juga mengalir kepada anak cucu. Ya, walaupun Bani Israel juga banyak yang menyimpang, banyak yang ngeyel gitu ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak banget di dalam ayat Al-Quran yang menerangkan kecerdasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa Nabiullah Ibrahim itu pernah penasaran
kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Di sini lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu penasaran. Jadi penasarannya Nabiullah Ibrahim itu masih berkaitan mengenai keimanan dan ketakwaan dia. Penasarannya bukan rasanya naik mobil listrik gimana ya, kayaknya seru tuh Bi. Iya bener, kayaknya seru. Ya, apa namanya, bisa menghemat BBM yang lagi naik. BBM naik, gaji nggak naik. Penasarannya bukan di situ. Kalau misalnya kita liburan ke Jepang kayaknya seru banget ya. Nah itu penasaran yang sebaiknya itu tidak diprioritaskan di situ. Kita coba anak-anak kita itu agar selalu termotivasi untuk mencari tahu mengenai hal-hal yang bisa menguatkan keimanan. Apa sih hal yang bisa menguatkan keimanan itu? Nabi Ibrahim itu seperti itu. Hari ini kayak satu hidup. Wahai Allah, gimana sih cara kamu itu menghidupkan makhluk yang sudah mati? Lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan sebenarnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, dan ini dijadikan pelajaran untuk kita semua. Qala awalam tu'min? Ibrahim, apakah ente enggak beriman? Ente enggak percaya? Enggak yakin ane itu Tuhan? Sebenarnya Allah itu tahu isi hatinya, bahwa Nabi Ibrahim bertanya seperti itu, penasaran demikian, itu untuk menguatkan keimanannya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, tentu saja saya beriman, wahai Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi. Tapi aku itu ingin hatiku itu tenang. Ya. Itu dia. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita itu selalu terpacu, termotivasi untuk menguatkan keimanan itu? Ya. Kemudian kecerdasan yang berikutnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdebat dengan raja. Tuhanku itu menghidupkan dan mematikan. Lalu kata rajanya itu, qala ini wahyi wa ummi. Ya saya juga bisa. Anak wahyi wa ummi. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata raja itu. Tapi dia cuma main-main kata doang. Ada dua orang dibunuh satu, lihat tuh saya matiin. Yang satunya lagi kan harusnya mati nih, tapi saya biarkan, saya hidup gitu. Oke. Kalau yang mau kayak gitu. Walaupun sebenarnya jawabannya ngaco gitu. Tapi Nabiullah Ibrahim nggak maksain untuk ke situ. Ya udah nih, otaknya nggak nyampe nih raja. Langsung dibilang, ya udah. Tuhanku itu menerbitkan matahari dari sebelah timur. Fakti biha minal maghrib. Coba terbitin dari sebelah barat. Cerdasnya bukan main. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fakti biha minal maghrib. Coba terbitin dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir saat itu teriak. Jadi ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan seperti itu muncul dari keimanan yang kuat. Dari ujian-ujian yang bertubi-tubi. Dan dari keistiqomahan menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah di situ apa yang ada di pikiran adalah hal-hal yang bermanfaat. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nggak berpengaruh kepada keimanannya. Bumi, bulan atau datar itu nggak terlalu dipusingin. Hal-hal yang seperti itu, gimana caranya saya itu biar bisa mendapatkan duit puluhan juta? Udah nggak mikirin itu. Gimana biar nanti anak-anak saya itu bisa mengumpulkan uang agar anak dan istri saya itu ketika saya tinggalin dia itu nggak kesusahan. Ini kan pola pikir seperti itu tidak menguatkan keimanan dia. Coba lihat Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Sebelum mereka wafat, mereka itu memberikan wanti-wanti. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya wahai anak-anak,
anak-anakku, istri-istriku, wahai anak-anakku, istriku, Allah telah memilih agama buat kalian. Maka janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam agama tersebut. Ya. Jadi di sini, Ustaz kok nggak ada ini sih Ustaz? Nggak ada caranya biar membuat anak itu jadi bagus. Katanya kita belajar dari Nabi Ibrahim. Justru dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi poin utama dalam mendidik anak dan istri itu adalah kita dulu yang menjalani itu. Kita dulu yang menjadi sosok. Kita dulu yang menjadi teladan. Kita menjadi bemper. Bagaimana kita itu kuat sehingga ketika ada benturan-benturan itu yang di belakang aman dan nyaman. Kalau cuma sekedar ini anak-anak kita didik murojaah, itu teknis. Ya, itu teknis. Kita sedang berada di ruang direksi CEO dalam ruang lingkup keluarga. Bagaimana kita mendirect keluarga kita menjadi sosok yang beriman. Masalah teknis itu gampang. Ya. Untuk mengeksekusi itu mudah. Yang susah itu adalah menentukan ruh dan arah dari rumah tangga kita mau kemana. Ya. Pak Ustadz, saya kan sibuk kerja. Kalau saya harus belajar nanti kerjanya, nah itu dia. Ustadz, ini di rumah saya udah sibuk masak, ngurus anak. Susah itu untuk belajar. Gimana caranya? Nah itu dia. Nanti si anak juga bakal punya alasan, ayah, bunda, gitu kan? Punya alasan yang banyak. Saya ini ngelihat teman-teman saya pengen gini, ya udah saya pengen ini seperti itu. Saya nggak mau belajar agama juga. Jadi ketika ayah bunda memiliki alasan untuk tidak menguatkan keimanan, mengokohkan keilmuan, prinsip dasar akidah, maka si anak nanti juga punya alasan seperti itu. Kama tadi nutudan, sebagaimana kalian itu memperlakukan orang lain, kalian pun akan diperlakukan demikian. Jadi siap ya. Ya nanti disampaikan nih. Ya ada berapa santrinya? Santri umur Qura Kalisari kan? 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Ada setengahnya kan? Mungkin diwakili sama bunda ini. Suami saya sibuk Ustaz, lagi begini. Nah nanti anaknya juga kalau dibilang, nak sholat nak? Oh saya sibuk bu, saya kerja. Senang gak? Ini jadi keteladan. Lihat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan, wa idibtala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji, fa'atammahun. Nabi Ibrahim melewatinya dengan tamam, dengan mumtaz, dengan luar biasa, dahsyat. Coba kita lihat. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan anak istrinya di padang pasir. Kira-kira hatinya Nabi Ibrahim itu kayak gimana? Ini orang nunggu anak itu di dalam kisah-kisah Israiliyat itu ada yang menyatakan 80 tahun Nabi Allah Ibrahim baru mendapatkan anak. Ketika udah muncul nih anak, cepat gitu kan. Taruh tuh pada pasir. Kita pengen anak kita langsung ditaruh di ruangan ber-AC, ditaruh di mana? Di kasur yang luar biasa empuk, tinggal. Pokoknya udah kayak kita lindungi, deh, kita protect bener-bener. Pendidikan Allah nggak gitu, masyaallah muslimin. Yang perlu diprotek itu keimanan, bukan fisik. Pola pikir kita itu masih fisik. Tuh kasur yang empuk. Lihat dulu itu kasurnya. Itu halal apa haram? Kita kerjanya itu halal apa haram? Nah itu dari situ mulai muncul. Keimanan itu nggak seperti itu. Taruh di padang pasir. Tapi kan Ustaz, kita kan nggak bisa juga langsung mempraktekkan seperti itu. Anak kita taruh di padang pasir. Makanya ujiannya nggak turun ke kita. Ujiannya turunnya ke siapa? Ke Nabi Allah Ibrahim. Kalau ke kita, oh masya Allah, ya nggak kuat kita kayak gitu, nggak kuat. Langsung ditaruh di situ. Anak istrinya tuh dibawa ke situ.
anaknya masih kecil banget, nggak bisa ngapa-ngapain, masih kecil banget. Terus istrinya ngeyel nggak ketika diajak hidup susah kayak gitu? Minta pisah nggak? Pak, kenapa sih kamu hijrah meninggalkan pekerjaan yang luar biasa kayak gitu? Kan kamu pendapatannya udah enak tuh, income-nya udah enak. Ih, murah banget gitu kan. Udah jadi crazy rich gitu kan. Tapi nggak tahu tuh hartanya halal apa haram. Gitu kan. Yang penting kaya aja. Langsung dia hijrah, ninggalin itu semua. Miskin. Yang biasanya naikin dia naikin miskin. Aku nggak sanggup hidup kayak gini terus. Wah, itu dia. Nabi Ibrahim itu kayaknya bukan main. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya onta, sapi, ya, kambing. Itu kalau dijumlah itu asetnya itu bukan cuma miliaran. Bingung lah, nolnya udah banyak banget. Tapi ngebiarin anak istrinya itu di situ. Lihat istrinya bagaimana omongannya. Kenapa? Kita mau dibawa kemana? Diem aja. Kenapa sih dibawa ke tempat yang kayak gini? Diem aja. Diem. Cerdas istrinya. Apa yang menyuruhmu adalah Allah? Ngangguk. Ya kan berkecamuk di situ. Anak baru punya satu langsung digitu. Kalau Allah yang nyuruh, dia pasti nggak akan nyengsarain kita. Itu dia. Itu yang kayak gitu tuh. Aku kalau punya istri kayak gitu, semut apapun di kantor, enak. Percaya. Makanya dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik itu adalah perempuan yang soleh. Itu kayak gitu. Kalau Allah yang nyuruh, kalau memang hijrah kayak gini itu memang Allah dan Rasulnya alasannya, saya siap. Kita buangin nih harta-harta yang haram, biar nggak jadi darah daging buat si anak kita yang lucu. Biar anak kita nggak makan yang haram. Kita buang. Tenang itu hati. Umi nggak marah, nggak Mi. Ya. Udah nggak marah, enggak ya. Siap, kita hijrah. Udah, tinggalin itu yang haram-haram. Gitu. Insyaallah. Nah demikian, masyaallah muslimin yang berbahagia. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memiliki prinsip yang jelas, prinsipnya gampang. Prinsip Nabi Ibrahim itu gampang. Udah. Takwa, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang halal diambil, yang haram dibuang. Terus menuntut ilmu agar keimanan itu menguat. Udah. Prinsipnya kayak gitu aja. Maka selama jalan yang ditempuh itu membuat Allah ridha, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu akan menempuh jalan itu. Prinsip itu. Sisanya yang lain itu eksekusi. Dan eksekusi itu bisa begini, bisa begitu. Banyak caranya. Mau murojaah itu tiap maghrib, kita punya waktu 5 sholat. Ini waktu ini buat murojaah, yang ini buat baca sirah, yang ini buat ini banyak banget. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah kita punya nggak prinsip untuk seperti itu. Kita punya nggak bahan bakar untuk menjalankan misi-misi tersebut. Bahan bakar itu adalah akidah, keyakinan. Ya, masyaallah muslimin yang berbahagia. Jadi itu akidahnya itu harus lurus, harus kuat. Ya, prinsipnya harus jelas. Nah, kamu mau jadi apapun, kamu mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi dokter, mau jadi ini, mau jadi itu, jadi arsitek, yang banyak. Ayah nggak terlalu musingin. Yang penting apa? Kamu beriman, kamu bertakwa. Apa yang Allah perintahkan kamu ikutin, apa yang Allah larang, seperti itu. Ya. Jadi inilah ayat bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji untuk menyembelih anaknya, ini menjadi salah satu puncak ujian. Ya, puncaknya ada banyak, pegunungan soalnya, pegunungan ujian. Ya, puncaknya ada banyak. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika anaknya falamma balagha ma'am sa'ya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu anaknya Nabi Ismail itu sudah mulai besar, lalu diajak diskusi. Ya. Ini arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Diajak diskusi. Ya, anak yang baru bisa diajak jalan. Diajak safar oleh ayahnya. Ya mungkin usia-usia 10 tahun, 11 tahun. Itu mulai diajak diskusi. Diskusinya berat lah. Kita suka nggak ngajak diskusi anak kita? Itu bagus loh sebenarnya ayah bunda. Jadi jangan sampai kita itu merasa memperlihatkan masalah kita itu menjadi anak-anak kita itu terbebani. Enggak. Justru mereka akan mendapatkan pelajaran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mulai diajak berdagang oleh pamannya, sehingga dia akan melihat problem-problem selama orang tuanya itu mencari pamannya itu mencari nafkah. Jadi problem-problem dewasa, orang-orang dewasa itu sudah mulai diajarin, dinampakin. Minimal dia melihat dulu, lalu mulai dia itu menganalisa dengan kemampuannya. Jadi sudah ada mukaddimahnya di awal. Wahai anakku sayang, aku bermimpi aku menyembelihmu. Apa menurut pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shalihin. Wahai bapakku sayang, ini bahasanya juga harus santun. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana nih? Kita bisa keluar kata-kata sayang, gitu ya. Anak-anak kita juga bisa keluar kata-kata itu. Itu nggak lain dan nggak bukan karena akidah yang kuat itu akan menghasilkan akhlak yang mulia. Akidah yang kuat akan menghasilkan akhlak yang mulia. Gitu. Karena akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang ditempatkan pada tempatnya, bukan hanya tersenyum, cengengesan, enggak seperti itu. Ya, menempatkan adab itu pada tempatnya. Kapan dia mesti senyum, kapan dia itu mesti marah, kapan dia itu mesti tegas, kapan dia itu mesti lentur. Itu adalah akhlak yang mulia. Wahai bapakku sayang, silahkan saja lakukan eksekusi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Balik lagi, kira-kira anak seumuran itu, kalau dia emang nggak cerdas-cerdas amat, kalau memang prinsipnya nggak kuat-kuat amat, kira-kira bisa nggak menerimanya? Diambil handphonenya aja dia udah marah, apalagi mau disembelih. Iya kan? Anak-anak SMP, SMA disuruh pulang cepet aja sebelum maghrib bakalan marah, apalagi. Tapi itulah ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama itu adalah dari keteguhan beliau. Ya, beliau menjadi contoh teladan yang luar biasa. Lalu yang kedua, dari kelembutan beliau. Ya, beliau itu ketika mengajak atau berdialog kepada anak-anaknya itu, beliau dengan kata-kata yang luar biasa, ya bunaya, ya bunaya. Dan beliau juga memiliki kebiasaan yang luar biasa gitu. Kalau mau makan itu bareng-bareng. Jadi memang akhlak beliau itu lembut luar biasa. Kemudian yang berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali berdoa masalah keagamaan. Karena memang kerisauan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan di masalah harta, tapi kerisauan beliau itu adalah di permasalahan keimanan. Khawatir, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, seperti yang dibaca Qori tadi. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong hindari aku dari menyembah berhala. Dia nabi loh. Dia nabi, dia rasul, dia khalilullah, dia ulul azmi. Tapi takut dia itu akan kesyirikan. Nah pertanyaannya, kita lebih takut kelaparan
harga-harga naik. Atau kita takut ini keimanan ini hilang gitu aja. BBM naik kita keluar-keluar gitu. Nggak setuju. Ya. Kebijakan omnibus law itu kan dikeluarkan. Kita nggak setuju tuh. Iya, Anda tahu itu zolim. Iya. Itu sepakat, kita ngomong itu, iya itu sepakat, itu zolim. Dah. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana menyikapi itu? Bahwa hal-hal tersebut itu adalah yang membahayakan fisik kita. Itu hal yang membahayakan fisik kita. Tapi kita lengah terhadap hal-hal yang membahayakan keimanan kita. Coba Anda lihat itu yang di stand up comedy, hiburannya udah modelnya seperti itu. Terus permasalahan di yang saya lihat itu di acara-acara TV itu pencarian bakat itu udah mulai aneh-aneh tuh. Belum lagi acara-acara di YouTube itu segala macam. Pertanyaannya begini, apakah pemerintah kita itu kuat dan berani untuk menutup akses itu semua demi kemaslahatan keimanan anak bangsa? Justru itu permasalahan yang paling besar. Kita nggak berani untuk memotong akses ke arah yang buruk seperti itu. Padahal itu masalah yang paling besar itu, ketimbang omnibus law ataupun pertalite naik gitu ya. Iya, saya tahu itu zalim. Dan kita punya banyak data untuk masalah hal itu. Dan para pakar juga udah menyatakan hal itu. Tapi kecemasan terbesar kita bukan di situ, tapi justru di keimanan itu. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu doanya, kalau kita lihat di Al-Quranul Karim, itu kebanyakan ya didominasi oleh masalah-masalah tauhid, masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akhirat. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu memiliki daya pandang itu bagaimana akhirat. Terus kalau kayak gitu, Pak Ustadz, gimana dong? Nanti dunia kita jadi berantakan dong. Itu dia, Pak. Seolah-olah ya, keimanan kita itu belum bisa menguatkan diri kita bahwa saat kita itu mengejar akhirat, rezeki kita nggak akan kemana, nggak akan ketuker. Tapi kan perlu diikhtiarin, Pak Ustadz. Ya, tapi cara ikhtiarnya itu bukan dengan meninggalkan keimanan. Dan itu sudah dicontohkan oleh siapa? Para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu kaya, miskin, itu karena takdir, bukan karena apa? Bukan karena mereka itu tidak mengupayakan duniawi. Karena itu. Ya. Dan mereka begitu yakin bahwa saat saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saat saya benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyengsarakan saya dan anak saya. Tapi perlu diikhtiarin, prosesnya itu tuh. Ada kata-kata tapi perlu diikhtiarin, itu tuh yang benar-benar. Karena apa? Pikirannya adalah bagaimana porsi dunia saya itu tetap lebih banyak daripada porsi akhirat itu. Itu yang membedakan kita dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad. Itulah yang membedakan antara kita dengan para sahabat. Itulah yang membedakan kita dengan para ulama. Ya, itu udah beda. Maka contoh terbaik dari Nabiullah Ibrahim itu bagaimana? Menjadi sosok yang akhirat sentris. Pikirannya itu akhirat. Menjadi orang yang profesional. Saya bilang ketika akhirat bukan diam diri di masjid ini aja ya, enggak. Saat bapak-bapak menjadi dokter, maka bapak-bapak di sini atau bunda di sini menjadi dokter yang bertauhid, memiliki prinsip dan tidak bisa digoyang untuk bermaksiat. Ketika bapak-bapak menjadi arsitek, maka bapak-bapak itu menjadi arsitek yang tidak bisa disuap atau menyuap saat menggolkan proyek. Saat bapak-bapak menjadi karyawan, menjadi pejabat kantor, maka bapak-bapak akan menjaga amanah dari atas bapak. Ketika bapak-bapak menjadi ini, menjadi itu, maka
prinsip akidah itu akan tetap mengiringi sehingga kita akan menjadi sosok yang profesional dan tidak mau mengkhianati orang yang mempercayakan kepada kita. Kalau bapak-bapak memegang hal itu, bunda memegang hal itu, percaya sama saya, sekalipun kita tidak mengejar dunia, maka orang-orang di sekitar kita akan mengejar kita dan mempercayakan banyak hal kepada kita. Itu menjadi sosok yang profesional. Justru dengan akidah, dengan ibadah, dengan agama Islam, seseorang itu akan menjadi profesional, bukan main. Kita bukan tentang masalah nominal atau tidak. Ketika kita sudah menandatangani kontrak, kita setuju dengan dengan poin-poin di dalam kontrak tersebut, maka kita akan menjalaninya dengan apa? Dengan profesional. Kita udah siap, oh besaran nilainya hanya segini. Kalau memang siap, lakukan dengan sepenuh hati. Jika tidak siap, lupakan kontraknya. Benar-benar profesional. Ya. Jadi jangan salah sangka nih. Ntar giliran masalah masalah kita tetap pokoknya agama di masjid aja, enggak demikian. Itulah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi tidaklah yang berbicara itu lebih paham, lebih mengetahui daripada yang mendengar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.